Iya. Mas Darian, waktu tunggu jam berapa nih Mas? Berapa menit maksudnya? 1 jam cukup? Aduh, kebanyakan Mas. Ya Nanti makanya 1 jam sekalian tanya jawab. oh siap siap. Kalau Ya. 1 jam nanti anu Mas. Jadinya kayak kuliah dong Mas. Iya. Ya, intinya kita 1 jam itu sekalian Iya diskusi. iya. Boleh. Lihatku Ya, juga nggak banyak-banyak Mas. ya. Ya intinya sih kita diskusi lah, nggak Oh usah iya, formal-formal. iya. Para peserta yang Uh, sudah hadir, silakan presensi akan saya kirim di kolom chat. Nanti setelah acara akan kita buatkan e-sertifikat. Jadi tapi setelah acara nanti. Seperti itu. Oke. 1 menit lagi Mas Alfian. Oke, siap Mas. Mungkin saya buka dulu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir di acara Epic Surabaya, Relawan TIK Surabaya ini. Kita hari ini adalah agenda webinar atau seminar daring dalam memperkenalkan apa sih Epic Surabaya itu, biar rekan-rekan umum juga tahu bahwa ada Epic di Relawan TIK di Surabaya. Saya izin share screen Mas Alfian. Boleh Mas, monggo. Ya, Nanti gantian aja. ya. Oke. Ini bisa di stop dulu ya, Mas Alfian. Oh, tak stop dulu ya. Ya. Oke. Siap Mas, tak stop dulu. Nah, kita Etik Surabaya terbentuk dan kita sedang open recruitment ya, bagi teman-teman yang tertarik join bergabung dengan Relawan TIK Kota Surabaya bisa mendaftar. Kita ada rencana kopdar rutin 1 bulan 1 kali, entah itu acara webinar atau acara offline ya, seperti ini. Teman-teman bisa ngisi formulirnya di sini atau bisa kontak-kontak juga dengan saya selaku di Etik Surabaya. Markas kalau sekretariat ada di Nyemur Sari. Untuk sekretariat offline ya, sekretariat online nanti kita ada grup WA sendiri, grup WhatsApp seperti itu. Kemudian materi malam ini tentang aset di dunia digital yang akan dibawakan oleh anggota Relawan TIK Surabaya, Mas Alfian. Waktu dan tempat saya persilakan, sudah jam 7. Terima kasih. Kita formal aja ya, misalkan nanti di tengah jalan ada yang mau nanya, boleh langsung nanya Mas Alfian ya. Diskusi Boleh Mas, boleh. Ya. Oh, Mas mungkin gini Mas, nanti kalau mau nanya mungkin lewat Mas Darian dulu aja, nanti ditampung dulu aja gitu ya. Boleh. Oke. Jadi ya teman-teman ya. Ya. Oke, bentar saya present dulu ya Mas. Ya, silakan. Mas Darian langsung tau Mas ini. Apa itu? Enggak, langsung saya share ya. Saya stop dulu. Oke, saya sudah stop. Udah kelihatan? Ya, kelihatan Mas. Ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, Waalaikumsalam. terima kasih teman-teman udah hadir ya, udah menyempetin waktu buat kita sama-sama di sini buat belajar bareng ya. Bukan berarti eh, saya yang menyajikan materi, bukan berarti saya itu lebih pintar dari teman-teman. Justru mungkin saya nanti dalam proses belajar dan mengajar ini kayak mungkin saya lebih belajar sama teman-teman. Kira-kira seperti itu sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Alfian Zulkarnain. Tiap hari saya kegiatannya itu ngurusin perusahaan sih, ngurusin perusahaan. Perusahaannya apa? Bisa dilihat masta.co.id ya. Kira-kira itu. Di situ saya aktivitas tiap harinya di situ. Jadi kira-kira aktivitasnya Mastah itu lebih ke branding sama sistem development teman-teman. Sama yang terakhir bidangnya Mas adalah business development. Kira-kira seperti itu, nanti bisa dilihat di webnya sendiri ya. Kira-kira seperti itu. Terus saya mulai ya teman-teman ya. Ini kira-kira review materi saya hari ini kira-kira seperti ini. Jadi judulnya kan membangun aset di dunia digital gitu kan. Mulai dari nanti pelan-pelan saya jelasin, mulai dari pengertiannya itu apa, aset di dunia digital itu seperti apa. Terus sebelum kita membangun aset itu kita sebenarnya mau ngapain sih? Aset seperti apa yang mau bakal kita bangun gitu kan? Dari situ dulu, ketika tujuannya atau goalsnya udah jelas, nanti baru mulai menentukan langkah. Kira-kira teman-teman mau bangun ini setelah goalsnya dapat, kan harus bikin rancangan dulu ya. Kira-kira aset yang seperti apa yang kira-kira teman-teman mau bangun, terus mau sebesar apa, terus kalau misalkan tujuannya adalah penghasilan, penghasilannya sebesar apa, itu kira-kira harus ditentukan dulu di awal teman-teman. Karena kalau nggak ada tujuannya, terus ngapain kita bangun aset gitu kan di dunia digital. Kira-kira seperti itu sih. Setelah mulai menentukan langkah, yang langkah selanjutnya adalah cari pola yang tepat dan efisien. Karena masing-masing orang tuh berbeda-beda, karena masing-masing orang itu punya tipe sendiri. Jadi tiap orang kan unik. Jadi masing-masing orang antara saya dengan Mas Darian atau teman-teman kan pasti punya sifat masing-masing dan juga punya pola kerja yang masing-masing. Nah, itu juga insya Allah bakal mempengaruhi kira-kira teman-teman mau sekencang apa larinya. Nah, mungkin ketika orang teman-teman nggak kuat lari kenceng dan teman-teman memaksakan, itu pasti bakal efeknya juga nggak bagus buat diri teman sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah langkahnya ditentukan, polanya juga ditentukan, cari pola yang tepat sesuai dirinya teman-teman masing-masing. Setelah cari pola yang tepat ketemu, baru nanti kita mikir bahwa pola yang kita jalani ini sudah efisien belum sih? Kalau misalkan belum efisien, nanti ya dicari lagi yang bagus sehingga sampai ketemu pola yang tepat dan efisien. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu polanya, tinggal diulang-ulang teman-teman. Ulangnya sampai kapan? Sampai nanti, sampai sukses. Jadi sebenarnya kalau saya sih, saya itu mikirnya kalau misalkan saya belum sukses, ya saya harus menjalani prosesnya itu semua hingga sampai sukses. Kalau definisi saya menjalani hidup kira-kira seperti itu. Oke, mulai dari awal dulu ya teman-teman. Dari awal dulu, pengertian aset digital adalah kira-kira seperti ini. Aset digital
adalah segala sesuatu yang ada dalam format digital dan dilengkapi dengan hak untuk digunakan. Data yang tidak memiliki hak tersebut dianggap tidak sebagai aset. Nah, di sebelah kiri itu ada digital asset life cycle, teman-teman. Ini gimana caranya teman-teman untuk bangun sih, mulai dari buat, memanage, mendistribusi, hingga menyimpan aset tersebut sih. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Pengertian selanjutnya seperti ini. Yang dimaksud aset digital adalah segala sesuatu yang berbentuk digital yang dapat memberikan penghasilan bagi pemiliknya. Dari sini setuju nggak, teman-teman? Pengen nggak sih punya aset digital yang menghasilkan dan terus-menerus? Setuju. Nah, itu passive income. Pengen. Menarik. Bener ya? Seneng nggak sih? Senang. Nah, oke. Jadi kalau saya sih pengennya teman-teman punya aset digital dan menghasilkan. Gitu sih. Dan kita harus menjalani itu semua biar dapat income-nya gitu kan. Ya. Nah, oke, terus ini macam-macam aset digital. Nah, menurut saya ada seperti ini sih. Ada cryptocurrency, ada blog, konten digital, video, audio, game, atau apapun. Gitu kan. Toko online juga masuk, akun media sosial, itu juga masuk loh, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau main sebagai influencer, pakainya yaitu pakai akun media sosial itu. Tinggal teman-teman mau jalan yang mana sih sebenarnya. Mau membuild aset yang seperti apa gitu kan. Mau membentuk aset yang seperti apa. Dan tentunya dari macam-macam aset digital yang saya sebutkan di sini, semuanya punya plus minus kan. Punya plus minus dan gimana cara menjalaninya biar punya aset yang bisa menghasilkan, itu pun juga harus diperjuangkan sih menurut saya sih. Kira-kira seperti itu. Nah, menentukan tujuan ini sangat penting sih menurut saya. Tanpa tujuan goal yang jelas, kita nggak pernah tahu sih kapan perjuangan kita akan berakhir. Dan setelah berakhir, kita itu kapan sih harus lanjut ke tingkat selanjutnya? Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau sekarang teman-teman mulai bayangin nih, saya pengen apa ya, coba diketik aja sekarang, nanti mungkin sebagai bahan diskusi nanti ya, kira-kira teman-teman ya. Goalsnya teman-teman ini ditulis dulu, tak kasih tugas nih kira-kira pengennya teman-teman ini apa sih di aset dunia digital yang seperti apa sih. Nanti mungkin melalui diskusi lebih lanjut itu kayak lebih seru untuk ngomongin tentang dunia aset ini sih. Karena dunia aset pun saya jujur nggak apa sih ya, nggak menjalani semuanya sih, belum pernah menjalani semuanya. Saya cuman beberapa aja sih yang saya jalani supaya saya punya aset yang dapat menghasilkan di dunia digital. Kira-kira seperti itu. Aset apa aja, Mas? Sekarang, Mas Afian sendiri. saya sih Mas. Karena basicnya di dunia IT ya, asetnya yang sekarang itu yang mungkin menghasilkan sih, saya punya toko Mas, toko online. Ya. Toko online itu alhamdulillah sudah ada timnya, jadi sudah ada yang handle, ya alhamdulillah menghasilkan dari situ. Ada satu itu kan Mas, jadi saya punya toko online, punya Masta itu kan kayak semacam saya itu ngumpulin tenaga ahli kan di situ Mas. Jadi tenaga ahli yang dari Masta itu saya suntikkan ke toko online itu Mas.
Jadi membuat karyanya lewat toko online itu, nah dari toko online kan ada tenaganya juga Mas. Ada bagian operasional, keuangan dan lain-lain. Itu yang ngurusin tokonya itu. Saya kira seperti itu Mas. Terus saya juga mainan kan Mas, ngeblok Mas, ngeblok Blogspot. enggak sih Mas. Lebih ke anu sih Mas. Kayak kalau ngeblok itu pakai website sih Mas, pakai domain resmi sih. Pakai domain resmi yang Oh, domain pribadi. domain pribadi. Saya isi materi kan, isi materi gitu. Supaya nanti tujuannya yaitu Mas AdSense Mas. Dapat penghasilan dari situ. Iya, iya. Kira-kira seperti itu. Kebayang enggak? Siap. Bayang nggak bayang? Nah, kira-kira seperti itu sih yang Ya, masih jalan saya itu. harapannya nggak cuma Harap, teman-teman IT aja ya, di luar IT juga bisa nanti ke depannya ya. iya, bisa sih Mas. Kalau yang tadi yang saya sebutkan cuman ya yang bisa dijalani semua orang lah. Ya. Kalau seperti itu kan buat website kan juga sudah gampang, sekarang tinggal pakai Elementor jadi Mas, klik 5 menit selesai toh Mas. Iya, Ini Mas iya, Gi. betul. WordPress banget. Kira-kira seperti itu. Tinggal maunya gimana, dan teman-teman ini mau ngulik gak sih? Ya. Itu Kalau yang mau ngulik, mau soro ya, klik itu yang harus ditanamkan mau itu. ngulik gak sih? Nah itu loh. Masalahnya cuma itu Mas, mau ngulik nggak? Oke. Gitu. Kalau nggak mau ya otomatis susah, nggak bakal berkembang asetnya Mas. Oke, siap. Tuh. Lanjut, Mas. Oke, yang selanjutnya adalah menentukan langkah pertama. Langkah pertama sebenarnya gampang sih. Mulai dari sebuah email sebenarnya teman-teman. Ada yang nggak punya email di sini? Mungkin sudah punya. Cuman Sudah kadang-kadang punya ya? nggak begitu Bingung aware. ya? Nggak begitu aware ya? Ya. Karena pasti Nah, yang punya Android itu pasti punya email. Nggak mungkin punya nggak email. mungkin nggak punya email. Jadi sebenarnya langkah pertamanya itu ini sebenarnya teman-teman. Kita harus punya email dulu lah. Semudah itu sih sebenarnya membangun aset di dunia digital. Jadi dari email, gampangannya gini ya. Dari email ya sebutlah salah satu merek lah, Gmail lah. Dari sebuah Gmail sendiri, kalau teman-teman aware itu bisa banyak sekali ya Mas ya, Mas Darian ya. Betul, betul. Contohnya satu Gmail ada berapa blogspot Mas maksimal Mas? Loh, nggak terbatas. Maksudnya lebih dari satu lah pokoknya setahu saya ya. Enggak Soalnya saya Mas. belum punya sampai 10 itu belum punya. Belum punya ya? Punya. Jadi gini Mas, kalau saya kan sudah meneliti sebenarnya Mas. Jadi satu Gmail akun itu maksimal 100 Mas. Oh, 100 blok Mas. baru tahu saya ini. Terima kasih, Ya, Mas. ya jadi saya satu Gmail punya 100 blok Mas. Ya, Maksimal kan ya. ya. Kalau punya 100 email, kira-kira ada berapa blok Mas? 10.000 blok Mas ya. Ya. Tinggal tangannya kuat atau enggak itu untuk handle. Kadang-kadang satu blok aja malas-malesan ya Mas ya. Waduh. Ini karena ya seperti yang Jujurnya website seperti itu Mas. itu kan dari blogspot yang kasih saya yang Iya, saya iya. pribadi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kuncinya cuma satu, enggak boleh males. Mau membangun aset kok males. Ya kira-kira bakal kebangun nggak kalau males itu teman-teman? Dua 25 orang sekarang Mas ya. Ya. 25 orang alhamdulillah. Nah, Jadi sudah tahu tujuannya. Nah, dari email lalu dari email terus cari pola yang tepat Mas. oke. Nah, cari pola ini yang agak susah-susah gampang Mas. Karena kan balik ke orangnya masing-masing. Balik ke tingkat pengetahuan orangnya masing-masing Mas. Ya. Terus
balik ke seneng nguliknya atau enggak. Gitu ya Mas ya, Mas Aryan ya. Betul, Buat betul, Pak. teman-teman ya. Jadi Saya saya merasakan sendiri, ya mungkin saya pintar IT ya, mungkin saya menguasai, mhm, kadang-kadang saya juga masih bingung, mhm. ya itu tadi, saya terus terang mencoba banyak hal kan, bahkan Iya, mencoba iya, selain IT, iya. dan itu pun ya tadi, kalau kita sudah nemu apa yang kita suka, nah istiqomah nguliknya itu yang susah. Istiqomah nguliknya. Nah, kalau saran saya sih Mas, mending menjadikan ngulik itu sebagai hobi Mas. Jadi istilahnya kalau teman-teman ngulik sebagai hobi itu teman-teman nggak bakal terbebani gitu loh. Teman-teman Ya merasa bahkan enjoy, nguliknya dengan bahkan iya tiap hari tiap teman-teman merasa ada waktu luang, teman-teman bakal ngulik di sana gitu kan. Enjoy di sana. Jadi teman-teman bakal menjalannya dengan happy gitu loh. Jadi istilahnya nggak ada beban, jalani dengan happy, tinggal dikali waktu aja sih supaya ketemu pola yang tepat dan efisien buat masing-masing itu. Ya, tahunya tepat dan efisien ya dari teman-teman itu sendiri sudah ngerasa benar belum jalannya, sudah ngerasa kira-kira kalau dengan pola yang ini aku bisa dapat banyak enggak? Kira-kira seperti itu teman-teman. Dari sini paham ya teman-teman ya? siapa? Sama, ngambil-ngambil. Iya Mas, silahkan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir tuh ini Mas, repeat Mas. Repeat itu saya ulangi Mas. Sama tak kasih satu quote Mas. Jadi Ya, kita itu harus jadi ahli Mas di bidangnya masing-masing Mas. Jadi mastahnya lah istilah gitu kan. ya, ya, ya. Kita nggak mungkin mastah di semua bidang. Cari yang spesifik lah. Ya. Iya, kita mungkin harus jadi spesialis daripada jadi generalis Mas. Ya. Kira-kira seperti itu. Contohnya Mas Darian lebih senang di mana Mas? Di hardware atau di software Mas? Saat ini kalau saya eh, awalnya saya sysadmin ya, maksudnya server ya. Terus Heeh. makin ke sini saya ditugasi di pengembangan produk. Jadi Pengembangan produk. belajar belajar marketing akhirnya. Makanya saya bergabung dengan RT ini melihat suhu-suhu marketingnya tuh banyak, ya kan. Oh Karena gitu ya. rekan-rekan saya bisa membuat software yang bagus, cuman mereka bingung menjualnya. Cuman ya tadi tipe-tipe, saya ngomong orang IT nih ya, tipe-tipe Iya, orang iya, IT iya. geek banget. Mungkin dia bisa bikin program, cuman dia nggak tahu ini program udah jadi mau tak apain, ya kan? Nggak tahu cara menjual Mas ya. Nah itu, itu saya berubah haluan. Jadinya Biasanya marketing ya Mas ya. ya, teman-teman yang gig itu tadi saya bantuin karena saya tahu ya, maksudnya saya berusaha Hmm. memahami karena orang awam Hmm. itu kadang-kadang susah banget ngomong dengan teman-teman yang gig itu yang saya. Iya, yang gig itu memang agak gimana itu Mas ya. Loh, maksudnya klien itu tidak gini, program itu buatan gini loh, ya kan? Atau Hmm. tambahin gini loh. Nah itu yang Hmm. menurut saya perlu ada seseorang yang menjembatani. Hmm. Saya saat ini posisi itu. Cuman saya Oke. kalau saya sendiri sih ya lagi memikirkan bisnis sampingan ya tadi masih tahap ngulik dan mencari pola. Itu masih Oke. saya ulangi terus. Lanjutkan Mas. Siap, 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 siap. Kalau diterapkan Oke, di non IT sama aja Mas ya. Nggak ada apanya? yang aset digital ini loh. Hmm. Misalkan bisnisnya non IT itu pun juga polanya juga sama seperti itu kan. Sama Mas, sama sebenarnya. Jadi istilahnya saya bicara secara bahasa manusia lah, kamar gitu kan Mas. Iya, iya. Jadi istilahnya mungkin siapapun yang pengen punya aset di dunia digital, polanya ya cuma ini aja sih. Polanya ya
Itu tadi Iya. kuncinya di nguliknya sebenarnya. Sama goals-nya, Mas. Goals-nya harus jelas, Mas. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini goals-nya itu. Oke, aku pengen kalau misalkan goals-nya di penghasilan ya, kita ngomong nominal lah. Ya. Kalau kita ngomong nominal, contohnya kita lihat si Raffi Ahmad lah. Ya. Aku pengen punya penghasilan 1 M misalkan sebulan gitu kan. Dari mana? Dari YouTube gitu misalkan kan. Mm-mm. 1 M itu kira-kira butuh berapa jam Mm-mm. untuk ke sana gitu loh, Mas. Butuh berapa video yang di-view sama orang-orang. Butuh berapa subscriber yang kira-kira mempercepat eh, mempercepat jamku itu loh. Jadi ya mempercepat ketika ada video baru dilempar ke subscriber kan. Mm-mm. Nanti kira-kira dari subscriber yang berapa banyak itu kira-kira si 1 M itu bakal kecapek gitu loh. Iya, iya. Kira-kira seperti itu sih tujuannya. Memang harus jelas. Kalau teman-teman di dunia blogging sih di AdSense kan mungkin pikirannya, oh aku pengen gajian bulanan dari AdSense gitu kan. Ya. Pengen gajian berapa sih kan gitu. Anggaplah $1.000 lah, $1.000. $1.000 kamu berarti butuh unique visitor berapa gitu kan di websitemu. Terus kan butuh ya unique visitor per hari berapa di websitemu kan. Terus setelah itu servermu seberapa, hostingmu seberapa, untuk nampung misalkan 1.000 unique visitor per hari cukup nggak gitu kan. Enggak. Gitu. Kalau enggak ya mending pakai Blogspot. Ah, Iya Mas. iyalah, ikutan. Gitu mendingan. Gitu. Jadi saya kalau main seperti saya sih mungkin investasinya yang gede Mas. Karena ya Ya. beli domain, beli hosting kan, terus desain webnya sendiri, terus ngulik-ngulik isinya website kan. Setelah itu nanti juga masih mikir belum hasil lagi gitu kan. Iya. Nah, justru teman-teman kalahnya itu di masa ngulik, Mas. Mm-mm. Siapa Kalah, yang tekun ngulik ya? iya, sebenarnya Kekuatan, Mas. kuat-kuatan ngulik, Mas. Jadi istilahnya misalnya kalau teman-teman gak kuat ngulik ya, mending jadi PNS aja. Eh, eh, nyebut merek aku, Mas. Ya, Itu siap. Mas ya. Iya, iya. Jadi misalnya gitu. Kalau Itu misalnya dari PNS itu ya investasi ya, Bang. investasi ya, Mas ya. Jadi kira-kira seperti itu sih. Kalau Oke, mau ada pertanyaan mungkin teman-teman? saya mau nanya, ada yang baru datang belum jelas? Oh ya, tak share di di chatting ya Mas ya. Siap, Materiku ya. siap. Tak share di chat ya. Siap, siap. Nah, ini cryptocurrency, Mas. Itu apa? Oke, sip Terus, Mas. apakah itu bisa menjadi aset? Ya kan? Tuncis, oke. Cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu Bitcoin tahu nggak? Kira-kira ya mata uang digital lah. Ya, Cryptocurrency itu kira-kira buat main semacam Monero. Monero, Bitcoin, Ethereum ya Mas ya. Ya, ya. Ethereum dan lain-lain lah. Kira-kira seperti itu. Itu ya Terus kalau kuat itu. bisa buat aset, contoh asetnya ya itu tadi mata uang digital yang lewat. Jadi kalau mau ngumpulin misalnya teman-teman nambang lewat blockchain itu. Gitu sih ya, ada teman-teman yang Oh, nambang, blockchain itu apa, Mas? ada teman-teman yang trading. Kok asing semua kata-katanya gitu. Oke, blockchain. Saya Mas tak tunjuk dari Google aja Mas ya, daripada aku salah ya. Aku juga bentar ya Mas. Blok Oke, blockchain. Kita blockchain ini Mas.
Blockchain adalah Nah, ini Mas, blockchain itu adalah catatan transaksi digital. Kelihatan ya, Mas? Yang tak share ini kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Kira-kira seperti ini, Mas. Yang saya masih bingung itu, apa hubungannya blockchain dengan cryptocurrency, Mas? Cryptocurrency, jadi blockchain itu kan catatan, Mas, catatan transaksi digital, Mas. Jadi saya cryptocurrency itu produknya, Mas. Oh, Jadi ada Bitcoin, ada Ethereum, itu kan istilahnya kayak nama produknya, nama mata uangnya, kayak rupiah, dolar, rupiah, India, terus ada bat Thailand itu loh, Mas. Itu namanya mata uang digital sih kalau sekarang sih. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu itu emang lagi ngetren kan. Jadi istilahnya kalau mata uang digital itu mainnya kan dari algoritma sebenarnya. Algoritma yang dikunci dalam sebuah blok, Mas. Gitu. oh. Bloknya tuh ya Itu, blockchain. itu nanti bisa ditransfer ke rekening lokal ya? Tergantung sih, Mas. Oh, Rekening. gitu. Jadi kan itu kan kalau blockchain kan yang saya tahu kan cuma di dunia digital ya. Jadi di blockchain itu ada tradingnya kalau tidak salah, Mas. Jadi kayak semacam trading mata uang dolar sama yang lain-lain itu, Mas. Jadi kalau sekarang itu ada trading antara mata uang real dolar atau ke blockchain ke Bitcoin itu ada, Mas. Tapi kalau saran saya jangan main itu, Mas, terlalu beresiko, Mas. Kalau enggak tahu ilmunya juga beresiko, Mas. Oh, berarti harus belajar dulu ya? Iya, Mas, enggak ada yang enggak belajar, Mas. Oh, Jadi saya siap, kalau siap. mau nyemplung ke dunia itu saran saya jangan, Mas, karena high return, high risk, Mas. Resikonya terlalu tinggi kalau menurut saya sih, Mas. Ya. Kalau main yang Gitu. kecil-kecil malah nggak selesai-selesai. Iya, kalau main kecil-kecil nggak dapat ya main, Mas. Jadi kita main real aja lah, Ya. gitu kan. Karena Gampangannya saya kan. ada pengalaman yang mau niru, Mas. Itu menghabiskan satu server. Nah, itu dia. Menghabiskan satu server, Milik kantor lagi. Iya, punya Mas. sendiri, Mas. Gimana? Kayak saya sendiri. Oh, sampean toh, Mas, yang main nambang sendiri. Iya. Cuman saya nitip. Oh, nitip ke DC. Iya. Oh, nakal. laptop 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 pribadi yang menurut saya sudah nganggur, Ah, terus saya set untuk nambang. Karena memang nambang. cryptocurrency itu macam-macam ya. Kita bisa nambang, kita bisa trading. Yang saya tahu ada banyak grupnya dan yaitu hoki-hokian ya. Ya kuat-kuatan ngulik juga sebenarnya. Nah, ada juga yang untung besar tapi ya harus tahu tips and triknya bagaimana cara untung besarnya. Tapi saya adalah termasuk golongan yang belum sampai untung besar. Cuman Kalau buntung sudah, Mas, buntung ya. ya buntung satu saya laptop itu. Kalau buntung satu laptop ya udah. Pengalaman ya, Mas. Karena baik buruk itu tetap menjadi pengalaman kita ya. Nggak mesti kita harus, maksudnya kita nggak mesti menceritakan yang bagus-bagus mulu. Kita juga harus menceritakan yang proses menuju bagus. Nah, itu yang perlu ditahu. Iya. Gitu sih. Ya. Mungkin menjawab Mas apa ini? Iya. Mas. Iya, siap. Makasih, Mas. Cuncis. Ada pertanyaan lagi, Mas? Oke, Mas Rizky ya.
Ya, Mas Rizky, ya, hasil karya atau pekerjaan pribadi kita menjadi aset digital berupa sistem. Hasil kerjaannya itu sistem apa, Mas? Nah, contohnya, Hasil kerja itu contohnya kayak kita habis mengerjain suatu project itu, Mas. Kayak gitu sih. Proyeknya kalau boleh tahu apa contohnya? Kebetulan saya kan juga di bidangnya kan di bidang web developer, Pak, software house. Ya. Nah, seperti itulah. Jadi sistem-sistem atau proyek-proyek yang sudah pernah saya kerjakan, nah itu apakah juga bisa menjadi sebuah aset digital? Bisa ngasilin duit nggak, Mas? Secara terus-menerus? Kalau terus-menerus sih rasanya enggak sih, Mas. Cuman memang kan terkadang itu kan proyek yang saya dapatkan itu kan bervariatif tergantung dari requirement-nya dari customer kan. Tapi ada beberapa sistem yang memang bisa continue sih. Contohnya kayak iOS dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Nah, apakah itu juga bisa dikatakan sebagai aset digitalnya kita? Contohnya kalau misalnya punya aplikasi pos gitu, Mas ya. Iya, betul. Kalau aplikasi pos itu bisa dikatakan itu aset digital, Mas. Karena kan aplikasi pos kan semuanya juga butuh ya, banyak yang butuh ya. Istilahnya sampean mungkin generalnya sudah ada, tinggal nanti menyesuaikan dengan masing-masing user kan, kebutuhannya seperti apa gitu kan. Iya, betul, Mas. Kayak frameworknya sudah ada, Mas ya. Tinggal mungkin sampean tinggal menyesuaikan dikit-dikit gitu kan, Mas ya. Kayak kurang lebih seperti itu sih. Jadi mungkin tinggal itu tadi ya, tinggal lebih mengarah ke poin yang sampai bikin yang maksudnya yang repeat itu tadi sih, mungkin lebih mengarah ke itu sih, Mas. Iya, kalau menurut saya harus diulik lagi, Mas. Iya, posnya itu supaya bisa jadi sebuah produk yang layak diluncurkan, Mas. Dan kira-kira semua orang butuh gitu kan. Betul. Kira-kira sampai harus riset dulu, Mas. Riset produk. Jadi sebelum produk meluncur itu kan harus diriset dulu, Mas. Kira-kira yang butuh dengan layanan itu siapa aja gitu kan. Terus yang butuh berapa banyak. Terus setelah itu sampean jual berapa gitu kan. Iya. Ya, terus, berarti tinggal diarahkan. Iya, tinggal sih. Tinggal diulik lagi sih. Iya. Ya, kebetulan lokasinya sama, Mas. Kita satu daerah, Mas. Saya di Gresik, Mas. Oh iya, Mas, di mana, Mas? saya di Mengantinya, Mas. Gak sama tuh, Mas, jauh, Mas. Aku di utara, Mas. Kabupaten. Aku di utara, Mas, sampai di selatan, Mojo, Mas. Mungkin itu sih, lanjut yang lain, monggo. Iya, Mas, monggo. Ada yang lain pertanyaan mungkin? Ya. Rekan-rekan yang lain nih yang mau bertanya tentang apa sih aset digital gitu kan? Apakah akun Tokped kita atau akun Bukalapak kita termasuk aset digital, Mas? Oh iya, Mas. Ya. Karena kalau akun Tokped ya, jadi kalau saya sih punya akun Tokped juga, Mas. Ya. Jadi kalau ketika udah sampai sekian ribu penjualan gitu kan, pasti kan bakal ada yang namanya review, Mas ya. Ya, review itu kan juga sebuah aset digital, Mas, supaya membuat orang lebih percaya, gitu kan. Contohnya gini nih, sambil sekalian mumpung banyak orang, jadi gini, saya contohkan Maps. Jadi bisnis kita di Google Maps itu sebenarnya aset digital juga, Mas. Jadi gini, berarti saya juga database customer yang sudah pernah kerjasama dengan kita itu juga aset digital ya, Mas? Loh iya toh, Mas. Sampean database itu beli loh, Mas. Sampean ngiklan beli database toh, Mas. Iya sih. Itu ya. Ini coba saya contohkan. Saya punya Master Brand and Development, System Development. Jadi ini adalah aset digital, Mas. Contohnya ini. Udah pernah tahu ini mungkin yang tak share ini?
Google Map. Google Map bikin tempat gitu loh, Mas. Ya, sudah Mas, pernah. Saya juga sudah ada. Nah, sekarang mumpung ada 26 orang, tolong direview ya, teman-teman ya. Siap, siap. Nah, ini kan tolong ngerti ya, tolong Mas. Ya, Pokoknya habis di-review nanti kita ngopi di Sip. Mas. Asep Bang, asep Kang. Bener. Nah, bener kan? Ini kan ada 26 orang. Tolong direview ya, Master Brand and System Development ya. Jangan lupa bintang 5, kan gitu ya teman-teman ya. Share link please. Oh, sharing please. Siap, sebentar ya, saya share link ya. Ini biasanya anak magang yang saya harus suruh nge-Slack. Oh, gitu ya. Iya. Mas. Betul, masih magang. Oh, rumahnya jenengan itu yang sebelahnya ini ya, Mas. Apa namanya? Satlantas itu terus berarti ya? Iya, Atlantas. Terus dikit. Sebelahnya garasi bis itu. Bis apa namanya? Lupa saya. Belakangnya, Mas. Belakangnya. Belakangnya bis mudah itu loh. Direview ya teman-teman ya. Sekalian. Siap. Kira-kira gitu sih. Ya mungkin rekan-rekan yang lain sudah punya digital business ya di-share aja di grup. Ya, nanti kita review bareng-bareng ya. Saling Jangan nge-review. lupa saling review ya. Mas. Boleh nanti bisa diatur. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi rekan-rekan? Saya mau bertanya, Pak, Silakan Mas. Dengan siapa? mengenai Mana? nama saya Fikrul Lasmi. Ya, Mas Fikur di mana? Saya di Surabaya, Di Surabaya. Gimana? di Batang Gede. Ya. Oh iya, Mas. Rumah saya Nyemur Sari. Oh, itu deket. Iya. Mengenai blockchain sama cryptocurrency, Pak. Ya. Iya, gimana, Mas? Jadi saya pernah dengar itu kalau kan kata Mas Darian kan laptop itu ada yang buat trading sama ada yang buat nambang. Ya. Lah, laptop yang dibuat nambang atau yang sudah disetting untuk nambang itu kan katanya bisa memperkecil umur laptop gitu. Oh, bener, Mas. Ya, Bener, Mas. Apakah- Bener. ya yang saya mau tanyakan apakah worth it gitu? Laptop Enggak, dibuat Mas. Enggak, Mas. Enggak, wis. buat nambang. Enggak, Mas. Berarti sebenarnya banyak ruginya ya, Pak? Iya, Mas. Jadi, Meskipun cuma nambang nggak pernah trending sama sekali gitu. iya, Mas. Jangan. Sampai Rugi beli ya. laptop pakai duit, Mas. Bukan Nah, pakai iya. daun. Kalau aku sih, Mas. Jadi, kalau saya sih Mas lebih seneng gini. Nambang itu ya juga pernah sih. Juga pernah nambang, tapi istilahnya bukan pakai laptop, Mas. Pakai yang lain gitu loh. Pakai Contohnya, miner GPU. miner GPU kan invest lagi, Mas. Duit lagi, Mas. Ya. Belum ketahuan itunya kan. Nah, ini masih nyisipin skrip orang ya? Iya. Miner GPU itu sistemnya gimana? Kita nyewa GPU atau gimana? Nanti, Assalamualaikum, Gus. selamat datang Pak Ruby. Waalaikumsalam. Ini. Monggo lanjut. Oke. Sungkem Iya. dulu. Sama ketua Jatim sungkem dulu. Sampai mana sih Mas? Sampai? Mas. Gimana, Mas, tadi? Kalau miner GPU itu sistemnya gimana? Kita nyewa GPU ke orang atau gimana? Wis Mas Ojo, Mas. Iku kentara duitnya sampean, Mas Ojo. Iya. Jadi jangan tergoda lah, Mas. Kalau saya sih mending main yang sampean mampu dan sampean seneng aja. Gitu. Oh, itu. Contohnya kalau saya sih mainnya kan ada di toko online, ada di blog untuk jadi semacam publisher itu juga ada. Jadi istilahnya kita gajian lewat AdSense, Mas. Atau mungkin langsung gajian lewat jual produk, itu lebih worth it, Mas, daripada sampean main cryptocurrency sih. Kalau menurut saya seperti itu. Oh, gitu ya. Ya udah, Iya. makasih ya, Pak ya. Iya, Mas, Kalau monggo. Mas apa nama Mas Irfan mengenai yang tadi ya, mengenai apa miner ya. Kalau aplikasi atau
suatu software yang database-nya itu yang bentuknya APK, ya misalnya Android atau iOS lah, itu kan terkadang kan ada beberapa aplikasi yang dia itu di balik itu ada minernya, itu juga salah satu bentuk aset nggak ya Mas? Ya kembali lagi ke ini sih, passive income-nya dari AdSense sih, Google AdWords itu kan. Nah itu Google AdWords, sorry, itu bisa, maksudnya nggak pengaruh dari segi perangkatnya kita pakai ya Mas, tapi mungkin dari struktur script yang dibalik aplikasi kita itu yang untuk miner. Pernah dengar nggak Mas? Jadi kadang kan ada aplikasi yang kita install di HP itu kan banyak tuh, kayak misalnya kayak TikTok kalau nggak salah. Itu konsumsi daya baterainya sangat-sangat boros kan. Nah itu biasanya sih si developernya itu nyisipin script untuk miner sih. Gitu ya Mas ya. Nah itu juga apakah juga bagian dari aset digital ya? Tapi langsung kan kita kan nggak menyampaikan kepada para pemakai aplikasi kita, jadi ya dibagi itu sih. Jadi poinnya etikanya nggak ada. Ini Mas, kalau menurut saya itu mungkin bagian dari aset digital Mas. Tapi mungkin yang lebih bisa menjawab itu Gus Novi Mas. Kalau menurut saya itu haram. Kalau menurut Gus Novi mungkin gimana Mas? Pripun Gus? Saya tidak berani karena udah nyisip-nyisipin ngoten Gus. Kok saya? Kan sampean yang lebih mastah daripada saya. Monggo wis pengen ikut. Wis ngikut. Itu Mas. Masternya situ kok. Jadi kira-kira seperti itu Mas. Nyisip itu kurang setuju. Nah, iya, saya juga. Betul Mas. Karena memang dari sisi kitanya sendiri kadang itu ya merugikan lah. Karena iya Mas. Saya pernah kena. Saya sendiri juga pernah kena Mas. Tiba-tiba resource server itu naik drastis. Betul. 8 core. Ya. Dan kita sebagai admin itu ya ngeluh loh. Ini ngopo? Isinya cuma web. Kok tahu-tahu naik drastis. Dan itu pernah terjadi di salah satu website pemerintahan, itu sering nggak gitu. Oh. Nah, itu apa memang sengaja dari developernya atau memang dari ini Mas, device Mas? Saya tidak tahu. Nah, karena memang itu isu sensitif. Melibatkan banyak. Jadi harus dicek dengan pakarnya. Kalau saya tidak berani ngomong, cuman saya pernah mengalami memang kalau yang udah kena sisi seperti itu kan merugikan ya. Iya, betul. Ya itu tadi. Mungkin dia dapat orang lain ya. Itu kira-kira bagaimana? Ya itu dijawab pribadi sendiri-sendiri aja kira-kira kan. Sepakat. Ya, karena kalau kita ngomong simbiosis saja cari yang mutualisme ya kan, situ untung saya untung kan begitu. Bukan situ untung saya buntung. Ya, bahaya itu. Jadi kalau yang main script itu karena memang ya karena cryptocurrency bagi orang awam itu kayaknya wah keren ya. Kok bisa kayak gitu keren. ya? Kok bisa gitu ya? Duitnya kecil itu 250 juta ya, saya gitu aja. Bahkan di YouTube itu pernah ditampilin ya kan, dia main cryptocurrency satu gudang isinya cuma miner semua. Tapi ya tadi listriknya berapa Mas? Apa ya Pak? Apa listriknya ya, kan miner satu gudang tuh kan? Nah, iya. Listriknya berapa? Nggak tahu. Ya kalau waktu itu mereka ngomongnya masih profit. Ya waktu itu masih profit. Bahkan rekan-rekan Surabaya, Mas Apin tahu Mas Frenapit? Tahu. Itu saya pernah join cryptocurrency, satu Bitcoin, satu Monero ya. Dia menawarkan aku mau bikin rig yang GPU dan yang miner. Itu akhirnya tutup semua sekarang. Tutup semua. Nggak tahu masih main lagi atau enggak. Tapi terakhir aktif di Surabaya Wopres. Itu yang tertarik cryptocurrency. Saya rasa tolong dipelajari betul plus minusnya
seperti itu. Kalau cuma main yang kecil-kecil ya nggak apa-apa ya, ngabisin waktu ya Mas ya. Iya. Cuman ya tadi laptop saya buntung cuman dapat 1 juta. Kehilangan 1 laptop. Nah, kira-kira untung apa enggak kan gitu. 1 juta dikono laptop Oppo saya gitu kan enggak ada. Yang second bagus pun enggak sampai 1 juta. Maksudnya lebih dari 1 juta. Seperti itu, ada yang mau tanyakan lagi? Rekan-rekan? Mengenai aset digital? Saya tanya lagi boleh, Pak? Boleh. Boleh. Terus yang dimaksud Bapak Irfan Alfian yang aset cryptocurrency itu yang bagaimana ya? Ya itu tadi Mas. Mata uang digital tadi. Kan Jadi- sampean kalau maunya mining dapat mata uang digital tadi kan. Tinggal yang di mining apa? Bitcoin kah? Ethereum atau Monero? Tapi tadi katanya kalau mining ya rugi. Nah ya udah enggak usah dilakukan berarti. Oh, Ya, jadi siklusnya gini Mas. oh, iya. Kan kalau mining kita nambang, cari tempat tambangnya di mana, terus kita bikin walletnya, ya kan. Nah, nanti hasil nambang itu akan masuk ke wallet atau dompet uang digital itu. Lanjutnya kita akan bisa withdraw itu ngambil ya kan, ditukarkan Oh, menjadi penghasilan kita, ya kan. Cuman ya tadi nggak bisa survive, ya kan. Dan menurut saya malah merugi seperti itu. Rugi ya Mas ya? Kecuali kuat-kuatan ya tadi. Ada yang juga masih main cryptocurrency tapi dia trading ya. Jual beli seperti saham itu forex itu. Itu juga ilmunya juga khusus. Juga hitungan sih Mas. Ilmunya juga harus trial error sendiri sih itu. Betul. Kalau mau investasi ya baiknya ya investasi yang worth it lah. Contohnya beli emas. Ya bener. Beli lantaan aja. Karena memang Bitcoin itu butuh infrastruktur yang sangat gede, duitnya gede. Kita juga harus incas banget di situ. Pokoknya kayak zombie lah nanti lama-lama. Ya. Ya seperti itu. Sehari-hari kerja apa Mas Figur? Kuliah? saya kuliah, Pak. Kuliah. Ya. Nah, karena masih kuliah ya. Saran saya coba bikin aset digital yang lain. Ya. Ya, baik, Pak. Karena pandemi ini TIK menjadi penting. Ya, Iya. TIK menjadi booming. Jadi mahasiswa harus bisa menemukan ide-ide yang keren. Ya. Kalau saran saya selain cryptocurrency dicoba Mas. Ya. Iya Mas. Cari- Namanya toko online itu Mas masih worth it Mas. Ya. Mendingan sampean kalau mau belajar caranya ngiklan Mas. Caranya ngiklan yang worth it kan masih bisa dipelajari toh Mas. Ya ini Entah sama itu, masih sama belajar ngiklan ini, Pak. entah itu mau di medianya Google atau medianya Facebook atau Instagram kan istilahnya kalau iklan itu kan ada ukurannya. Iklannya sampean itu bisa dikatakan boncos atau enggak itu kan masih ada ukurannya Mas. Penting yang bisa diperjuangkan ya pakai itu, mendingan tinggal nanti produknya apa gitu kan, marginnya berapa, tinggal nanti setelah itu baru hitung itu kan butuh berapa produk supaya saya bisa jadi kaya, kan tinggal gitu Mas. Bener ya? Ya, betul, Pak. Jadi Atau lebih mengarah ke ini ya Mas Irfan, SEO ya. Ngiklan Mas, SEO kan tinggal jalan Mas. Kalau ngiklan kan langsung langsung sampean spend budget iklan, langsung di atasnya SEO. Oh iya sih. Kalau ngiklan gitu Mas. Oh kayak yang di Facebook Ads gitu ya. Di Google juga ada iklannya Mas, Google Ads. Jadi kalau Google Ads itu kan langsung otomatis di atas tanpa sampean SEO pun. Kan sampean bayar. Iya. Itu. Jadi sesuai target segmennya Iya sih. pasar kita ya. Tinggal produknya apa sih Mas? Gitu kan. Produknya cocok di mana? Kan sampean enggak mungkin jual rumah tapi di Instagram.
Tapi ada sih sekarang. Tapi biasanya jual rumah itu di Google sih, Mas. Terus kalau jual-jual yang kecil-kecil kayak apa sih, produk impor yang lucu-lucu itu kan. Biasanya kan di Facebook atau di Instagram sih yang rame sih. Gitu ya, teman-teman ya. Tapi saya tuh pernah coba Mas, beriklan yang seperti itu di Instagram sama OLX. Jadi kalau saya evaluasi itu justru malah orang-orang sekarang tuh masih ini Mas, masih respect sama OLX Mas. Ya kan OLX itu kan Mas berdasarkan lokasi kita toh ya. Iya, betul, berdasarkan lokasi. Instagram itu kan juga bisa Mas, berdasarkan lokasi kalau nggak salah ya. Iya, bisa sih Mas. Cuman orang-orang itu kayaknya masih ini deh, masih aware sama OLX. Karena saya merasakan sendiri sih waktu itu sih. Iya. Tapi ya tergantung produknya sih Mas. Ya, betul. Tergantung produk lagi. Produknya nanti apa yang dijual. Iya, apa yang dijual. Temen jual apa, tapi nggak mungkin bisa langsung kejual kan, harus dipikirkan juga strateginya. Betul sekali. Kalau yang mau enak ya tadi Mas, ngurusin blog aja yang banyak. Tinggal sampean malas nulis atau enggak gitu kan. Kalau malas nulis ya sewa penulis kan selesai Mas. Bayar orang gitu kan. Iya sih. Zaman sekarang nggak ada yang sulit Mas. Iya. Tergantung kita. Kalau sampean malas nulis ya bayar orang Mas. Kalau sampean nggak malas nulis ya tulis sendiri isinya blognya. Kan tinggal gitu terus mungkin tinggal belajar desain dikit-dikit gitu kan. Iya. Gambarnya gimana, layoutnya gimana kan udah dari duit gitu. Betul sekali. Piye? Mau duit Kak? Gitu sih. Tinggal mau menjalani atau enggak sih sebenarnya. Mau ngulik atau enggak, mau susah-susah atau enggak kan gitu. Kalau mau sukses ya otomatis harus mau susah. Harus rekoso dulu pastinya. Harus terkoso Mas, enggak mungkin enggak. Gitu sih. Kalau mau enak ya rebahan aja. Ya Mas ya. Setuju. Ya, Pak. Kalau nggak gitu tunggu warisan Mas. Tunggu warisan. Iya. Nggak teli Mas. Asliku metu iki bener. Ya udah Mas. Piye? Ada pertanyaan lagi dah? Ada yang mau ditanyakan lagi rekan-rekan? Kalau tidak ada, kita akhiri acara ini. Loh, wis berakhir Mas. Satu jam. Berkatannya siap toh Mas? Pas toh. Jam 8. Iya Mas. Apa nih? Mau tambah lagi? Berkatannya wis siap berkatan. Jangan lama-lama. Ya, ini terima kasih Mas Alfian. Iya Mas Darian, matur nuwun sama-sama. Semua berguna. Boleh lah, Kus mari kita teko aku mari rek. Mau diperpanjang lagi Gus, monggo. Mas Darian, rekodnya sudah. Kita masih seminggu acara acara ini ya. Besok di jam yang sama 18.30 jam 7-an lah kita akan tujuan lah. Iya wis. ngobrol lagi. Tapi Mas Darian. Iya. Terima kasih Mas Alfian. Saya Monggo Mas Darian matur nuwun. sharing materi yang besok. Ya, boleh. Mau share. Kak Sela tadi sudah sambutan dah Sekjen. Jatim. Kak Sela mau menambahkan buat rekan-rekan Surabaya. Kak Sela silakan Kak Sela. Jawa Timur, monggo Kak Sela. Sebentar. Siap Pak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kenalan.
Matur nuwun. Mas Alpiano, Mas Irfan toh iki. Sama Coba aja Mas, sama Oke. aja terserah. Saya ikut senang teman-teman melihat di WA Group juga tadi semangat dari Surabaya, Sidoarjo menggelora sesuai dengan kotanya, kota pahlawan. Semoga panasnya panas terus, bukan panasnya hangat-hangat tai ayam kata patah itu. Mohon dukungannya. Saya melihat di Surabaya banyak orang berbobot. Jadi saya pengennya konten-konten di Surabaya itu berbobot sehingga bisa menular ke kabupaten kota lainnya di Jatim. Amin, amin. Seperti itu. Jadi diskusinya enak kalau topiknya berbobot. Ini kan enak. Jadi saya harus ngomong berbobot terus ya malam ini. Oke, siap. Saya juga berbobot, Mas. Mohon maaf ini saya baru join juga karena ya ini masih di sekretariatnya Ertik Bojonegoro ini, dampingi teman-teman. Ya, Ya, habis acara 2 hari dampingi literasi digital milenial tuh, sama adik-adik SMK. Kalau Surabaya ini lebih ke aset digitalnya kayaknya menarik ini, nanti bisa di satu-satu. Itu ada. Ini dari mana aja yang join di selain Surabaya ini? Kayaknya dari Tuban ada ini tak lihat tadi. nah, ada yang dari luar Surabaya? Ada. Bang, berbes. Mas Ya, Andika ada ada itu. Banyuwangi. Wih, jauh. Ini ada yang dari kampus, teman-teman Surabaya. Ada Pak, yang Mas Figur tadi dari Figur Ulul Azmi dari kampus mana Pak? Masih join? Kampus saya di Bandung, Pak. Oh, Paulus di Bandung. Oh iya, oke. Iya. Oh ya, Oke. Iya, lagi online, masih online. rantau. Ini matur nuwun Mas Muhajir, Mas siapa ini? Rian. Tapi saya asli Surabaya, Pak. Iya. Yang sudah memanaskan mesin kembali, terutama Gus Nopi juga yang terus memotivasi. Semoga ini menjadi titik awal yang baik Amin. bagi Surabaya untuk rebound kembali. Jangan lupa Mas Muhajir, seragamnya ditunggu segera. Ya, kita rekap, kita setor ke RT Pusat. Ini Tuban sudah, tinggal yang lain. Surabaya, Sidoarjo belum yang susulan. Oke, nanti saya kirim saya Japri Pak yang untuk seragam etik Surabaya. Panggil aja Kak Sela, coba ya. Koyo Kak Sela, Kak. Siap, Kak Sela. Pak Sela. kok dosen ae modele. Nek Gus Nopi gak apa-apa celuk Pak yo. Dosen. Oke, matur nuwun. Terima kasih Oke, banyak. Kak Sela. Insyaallah sempat mantau tiap hari ya. Siap. Nun. Semangat teman-teman. Assalamualaikum. Harus pantau lah, wong calon sekjen pusat kok. Itu kok sing apik lur. Amin, amin. Ya wis, ketua pusat wis. Berat. Kopet Surabaya lagi Kak. Irawan Gus Nopi kok. Oke. Mas Alpian, minta tolong Dalam. screen. Saya tak gantian. Oke, gimana? Recordnya diupload ya? Dalam Recordnya nanti diupload di YouTube. nanti di kanal YouTube Etik Ya, Surabaya. wis anu ya, wis duwe akun kabeh ya. Apa nama? Sesuai Nah, siap. arahan. Itu di-share di nasional. Oh, ada yang gabung di Ertik Nasional. Etik nasional. Ya, cerita Ertik Indonesia tuh. Kalau ada kegiatannya tiap hari jam 12 atau sore itu di-share biar ada yang mantau. Ini yang di Telegram apa yang di WA, Pak? Terserah, wes pokoknya di-share ya. Ya, oke. Saya untuk Kita harus takut bobot iki piye iki, gak usah jawab aku. Tenang Mas Alpian. Kapan-kapan ketemu Kopdar ya. Siap, Mas. Berbobotnya wetengku kudu lesu, Mas. besok bersama dengan Pak Ari Wibowo kita akan ngomong Ari Prabowo, Mas.
Ari Prabowo, sorry. Ari Wibowo itu artis, Mas. Nyanyi. Kita akan ngomong tentang portofolio digital, ya, personality branding dengan cara edan. Edan ini saya belum tahu, singkatan atau memang benar-benar edan. Seperti itu. Jam 18.30, ya mungkin jam 7 lah. 18.30 ini buat nunggu teman-teman yang join ya. Dan 19 kita mulai sharing-sharingnya. Juga seminggu ke depan masih banyak. Tanggal 19 nanti ada Mas Muhajir juga berada ke pasar onlinemu agar dress onlinemu. Nah, ini dia nih. Geradak. Kemudian ada tips and trick menjadi developer Android, ya. Dan Android sekarang juga lagi booming karena selain website sudah biasa ya, sekarang kita menuju ke Android. Kemudian ada ini dari dosen Stikes Surabaya untuk pelaksanaan pembelajaran efektif ketika daring. Nah, ini di perguruan tinggi. Kemudian di tanggal 22 kita ada optimasi jaringan nirkabel dengan mikrotik. Kita tutup di hari ke-7 dengan pengenalan big data. Ya, ini pemanasan seminggu bersama RTIK Surabaya. Harapannya juga bisa berguna untuk masyarakat dan rekan-rekan RTIK yang lain Surabaya maupun seluruh Indonesia. Saya terima kasih kepada Mas Alfian selaku pemateri. Nggih, Mas, sami-sami. Pak RTIK Jatim, Ella, Sekjen RTIK Jatim, matur nuwun sudah mampir, sudah memberikan wejangan-wejangan untuk anak-anak muda ini untuk tetap semangat meribonkan kembali RTIK. Jangan lupa para peserta ada e-sertifikat, mohon diisi ya data-datanya untuk menggunakan email di email masing-masing yang sudah mendaftarkan email, dan mohon nama lengkapnya, misalkan ada gelar ya ditulis yang lengkap agar kita juga enak ketika membuatkan sertifikatnya nanti. Oke, terima kasih. Saya tutup webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Info mantap lur. Aku seneng Surabaya nih kartoloan modelnya. Nanti akan kita upload di channel YouTube RTIK Surabaya. Ya, di-share aja pokoknya ya. Website. Oh iya, poster bersamanya dibuat satu itu. Itu bagus posternya. Itu kan poster per hari toh. Iya, Pak. Nanti buatin satu poster untuk isinya 1 minggu. Keren. Ya, oke. Nah, nanti biar Mas Muhajir share kemana-mana. Terima Linknya kasih. tetap nggak tiap hari? Linknya tetap. Nah, enak kalau linknya tetap sekalian dicantumin. Ya. Biar banyak yang join. Oke. Ini kapasitas berapa ini? 250? 250. Mantap. Oke. Sip. Di kampus. Lanjut. Kampus saya pakai. Oke. Terima kasih. Monggo yang mau melanjutkan nafas akan saya tutup Google Meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.